Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Pak Deden Abdul Latif, guru SDN Selawi, Kecamatan Sukabumi. Kali ini Bapak akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang kelima. Yang pertama yang akan kita bahas adalah muatan IPS, yaitu cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kalian memaknainya? Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama kita terapkan di lingkungan rumah. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, bangga memakai produk atau barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Dan yang terakhir, rajin membantu orang tua. Mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Ini adalah salah satu contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan di sekolah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Berikutnya, mengamalkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Apakah kalian suka dengan pramuka? Iya, hebat kalau kalian menyukai ekstrakurikuler pramuka. Yang terakhir, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Berikutnya, di lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Berikutnya, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antara masyarakat Indonesia. Yang terakhir, mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Juga, jangan lupa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Anak-anak sekalian, dengarkan ya teks berikut. Bapak akan bacakan. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Anak-anak sekalian, menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih itu tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangku alu. Ada yang tahu? Permainan rangku alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai,
Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Dari teks tadi, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah pertama, musyawarah dalam menentukan budaya yang akan diperkenalkan. Yang kedua, merasa bangga dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah hal yang dapat dipelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya adalah melakukan musyawarah untuk memutuskan sesuatu. Pertanyaan yang ketiga adalah berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jawabannya adalah penerapan di rumah. Yang pertama, menghormati kedua orang tua. Yang kedua, saling menyayangi sesama saudara. Sedangkan penerapan di sekolah, pertama, melakukan voting dalam pemilihan ketua kelas dan melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Yang terakhir, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Penerapan yang ketiga yaitu di masyarakat. Jawabannya adalah ikut gotong royong membersihkan lingkungan dan menghormati perbedaan yang terdapat di masyarakat. Kemudian, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari SBDP. Materinya adalah mempelajari tentang pola lantai tarian. Di sini ada 3. Yang pertama, pola lantai tunggal, kemudian berpasangan dan berkelompok. Dalam penyajiannya ada 3, yaitu tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Yang pertama, tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Itu merupakan tarian yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya apa? Yaitu tari tunggal, contohnya adalah jaipong dan topeng kelana. Yang kedua, tari berpasangan. Apa itu tari berpasangan? Tari berpasangan merupakan tarian yang dilakukan 2 orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantainya bagaimana? Pola lantainya adalah berpasangan, dapat berbentuk pola lantai horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya, contoh tari berpasangan adalah tari serampang 12 dan tari payung. Yang ketiga adalah tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantainya adalah dapat pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Contohnya, tari berkelompok adalah tari piring dan tari lego-lego. Anak-anak sekalian, kalian sudah belajar tentang pola tari lantai daerah. Salah ketik. Anak-anak, perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini ada nama tarian dan pola lantai.
Kesatu, tari sedati. Pola lantainya lurus, segi empat, pola berbentuk huruf U, pola zigzag, pola berbentuk S, pola segitiga, dan pola segi empat. Yang kedua, tari andun. Pola lantainya adalah pola lantai lingkaran. Yang ketiga, tari tandak. Pola lantainya adalah campuran antara lingkaran lurus dan zigzag. Yang terakhir, tari tambun. Pola lantainya campuran antara garis lurus, horizontal, dan zigzag. Dan itulah penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, demikian pembelajaran dari Bapak kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Tetap di rumah dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir. Sehingga anak-anak Bapak bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru-guru yang dicintai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.